tepat kemarin. Terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Siswa, kasus mengintip teman wanita mandi. Tokoh utama dari peristiwa ini adalah orang ini, Li Linchun. Ingat baik-baik dia. Lihat dengan jelas. Ingat wajahnya. Saya ini seolah hidup kembali dituduh mengintip saat teman wanita mandi. Begitulah kejadiannya. Apa? Ternyata orang yang selalu memfitnah saya adalah sepupu saya, Zhao Lingling, dan Huang Sudong. Maaf, saya dulu merusak pena impor milik Zhao Lingling yang berharga ribuan. Pena impor. Saya tidak punya uang untuk mengganti. Dia kemudian mengancam saya akan membuatkanmu bukti palsu. Kemudian saya baru tahu bahwa pena itu hanya beberapa yuan. Hanya sebuah pena. Telah menghancurkan hidup saya selamanya. Li Linchun. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Li Linchun, kamu hanya perlu mengakui secara sukarela. Sekolah pasti akan memprosesnya dengan ringan. Jika tidak, sekolah akan memberikanmu sanksi pengeluaran. Teman-teman, semua orang harus mengambil pelajaran dari ini. Dungu besar, kamu mau apa? Aku sudah reinkarnasi. Masih takut padamu? Masih takut padamu? Dungu besar, kamu mengintip teman wanita mandi sudah cukup. Kamu bahkan memukul guru, dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Berdiri di tempat, kamu. Berdiri di tempat. Li Linchun, berdiri di tempat. Masih mau lari, ya? Lihat saja aku tidak memukulmu. Kamu benar-benar berani, ya? Berdiri di tempat. Kalian semua lihat apa? Cepat panggil kepala sekolah. Oh, kamu mau memberontak, ya? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu memberontak? Kamu. Ah. Ayo berhenti. Cepat tarik dia. Cepat. Tarik. Lepas. Tenangkan diri. Kepala sekolah. Jangan bergerak. Kepala sekolah. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Dia mengintip teman wanita mandi. Tidak mengakui, kan? Dia bahkan. Kepala sekolah. Kamu harus untukku. Ambil keputusan. Biarkan aku pergi. Siswa ini. Kamu tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kamu juga tidak boleh memukul guru. Guru Huang, tenanglah. Aku pasti akan memutuskan untukmu. Ayo, ini terlalu keterlaluan. Kepala sekolah. Kakakku juga baru pertama kali melakukan kesalahan. Tolong jangan pecat dia. Kepala sekolah. Ini, meskipun kakakku, dia mengintip teman wanita mandi. Tapi, dia juga baru pertama kali melakukan kesalahan. Tolong, jangan pecat dia. Ini. Zhao Lingling, kau sosok suci palsu yang menyebalkan. Semua ini karena kamu. Masa depanku selama 20 tahun ke depan akan hancur. Lingling, kau tidak bisa membiarkannya pergi. Dia hanya seorang yang aneh. Orang gila, pengintip, harus dipecat. Yaitu, demi keselamatan teman wanita kami. Untuk keamanan, harus dipecat. Dia saja tidak layak untuk masuk universitas. Kau. Meskipun kakakku, dia mengintip teman wanita mandi. Mereka juga memukuli guru tersebut. Tapi, dia akan menghadapi ujian masuk universitas. Tolong, saya mohon. Maafkan dia saja. Aku janji. Dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Baiklah, Lingling begitu dermawan. Demi Lingling, kami tidak akan menuntutnya lagi. Baiklah, Lingling, kau biarkan kakakmu. Di depan semua orang. Minta maaf kepada kami. Bersumpah tidak akan mengintip lagi. Maka kami akan membiarkannya pergi. Benar, harus minta maaf. Harus mengakui kesalahan. Sudahlah. Terima kasih semuanya. Saya berjanji, dia ke depannya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih kalian. Bersedia memberi dia satu kesempatan. Kakak, segera akui kesalahanmu. Minta maaf kepada semua orang. Ke depannya, jangan lagi mengintip. Teman sekelas perempuan itu sedang mandi. Semua orang akan memaafkanmu. Akuilah saja. Zhao Lingling, oh Zhao Lingling. Berpura-pura seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka. Kamu adalah dalang di balik semua ini, kan? Akui. Baik, ayo, adik, datang sini. Mau bicara denganmu.
Adik, datang sini. Pergi sana. Ah, aduh, ini sudah rusak parah. Siswa Li Linchun. Kenapa kamu memukul dengan begitu keras? Memukul adikmu sendiri. Li Linchun, kamu gila. Berani memukulku. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Ah, halangi dia. Apa yang harus dilakukan? Dan dua orang ini yang membuat dokumen palsu. Aku akan mengganggu kalian semua. Li Linchun, kamu gila. Kamu memukul guru sudah cukup. Kamu juga memukul adikmu yang membela kamu. Panggilan manis sarkastis untukmu. Dikeluarkan. Ayo, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat, masukkan dia ke gudang. Jangan biarkan dia gila lagi. Bawa pergi. Ayo cepat pergi. Kepala sekolah. Cepat cepat cepat. Ambilkan kursi untuk guru kalian. Segera berikan kepada anak ini. Keluarga. Orang tua menelepon. Anak ini sudah gila. Cepat 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 cepat. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Bagaimana jika pintunya rusak? Kepala sekolah? Tidak apa-apa. Dia sudah duduk. Lao Zu di kehidupan sebelumnya. Hanya dihancurkan oleh Zhao Lianhua. Hanya 2 gigi. Belum cukup untuk saya. Bagaimana dengan minat dari kehidupan masa lalumu? Tunggu saja. Hidup kembali seumur hidup. Amarah ini. Saya harus meluapkannya. Dia ngomong apa? Kepala sekolah? Tidak tahu. Tidak hanya itu. Saya masih perlu memanfaatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Menangkap peluang. Dengan keras menonjol. Di mulut itu. Ngomong terus-menerus. Tidak tahu harus berkata apa. Benar-benar gila. Apa kamu gila? Bisa duduk di situ saja sudah bagus. Sialan. Masih mau pergi ke rumah sakit. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Kamu mau apa? Kejar dia? Ayo. Biarkan Li Linchun ikut. Orang tua Zhao Lingling. Jangan datang ke sekolah lagi. Langsung pergi ke rumah sakit. Ini apa sih? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Li Linchun. Berhenti. Berhenti. Saya sudah hidup di sini di kehidupan sebelumnya. Mengantarkan makanan selama 10 tahun. Bisa membuat kalian mengejar. Bercanda. Di mana orang-orangnya? Hilang. Anak ini. Larinya cepat sekali. Sekali saja langsung hilang. Ayo pergi. Kembali dan beritahu kepala sekolah. Ayo pergi. Mau mengejar saya? Di kehidupan selanjutnya saja. San Shoufu. Siapa? Ternyata itu San Shoufu. Siapa? Ternyata itu San Shoufu. Dia adalah orang kaya yang memulai dari nol. Selagi dia belum sukses besar, saya pergi memanfaatkan koneksinya. Bukankah itu akan terbang? Hari ini anggap saja sudah selesai. Sekarang ada yang tidak beres.
Tunggu aku selesaikan dua orang itu. Nanti aku akan datang mencarimu. Siapa itu? Siapa yang mengintip aku mandi? Kalau berani, jangan lari. Dua, panggilan manis sarkastis, itu. Pergi kemana mereka? Xiao Lingling, panggilan manis sarkastis, ini. Untuk 300 yuan. Dan satu pulpen lagi. Menghancurkan hidupku selamanya. Aku sama sekali tidak akan. Biarkan saja begitu. Perawat. Xiao Lingling ada di ruang perawatan yang mana? Dia adalah putriku. Baru saja datang dari sekolah menengah pertama. Sekarang bagaimana keadaannya? Biarkan pemimpin rumah sakit kalian keluar untuk bertemu denganku. Jika putriku terjadi sesuatu, aku belum selesai dengan kalian. Hilang 2 gigi. Bibirnya robek. Perlu dijadwalkan operasi untuk menjahit. Sekarang dia bersama gurunya di ruang perawatan 2. Stasiun. Putriku, Lingling. Wajahnya yang cantik. Bagaimana bisa jadi rusak? Ini membuatnya nanti. Bagaimana dia bisa keluar? Lihat ini. Anak brengsek kalian. Perbuatan baik yang dilakukan. Ruang rawat 2. Guru Huang. Karakter utama yang dituduh mengintip ini. Dia berani memukulku. Sampai dipukuli sampai parah. Panggilan manis sarkastis ini. Bahkan berani memukuliku. Setelah kita baik-baik saja. Harus melihat dengan mata kepala sendiri. Dia dipecat. Dipecat. Harus memecatnya. Saat itu, aku akan memanggil semua saksi. Untuk bersaksi. Agar dia seumur hidupnya. Tidak bisa menghilangkan tuduhan sebagai pengintip. Baik. Kamu. Akhirnya aku menemukan kalian berdua. Membiarkan kalian hidup sampai akhir tahun. Itu juga bisa dianggap sebagai kematian yang bahagia. Kamu. Kenapa kamu datang? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Jangan. Ayo. Aduh. Zhao Lianhua, tutup mulutmu. Wah. Barang ini diletakkan di sini. Cukup nyaman juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Tebak. Kamu. Jangan bertindak sembarangan. Kamu. Kakek mati. Dan kamu. Di kehidupan sebelumnya, semua ini karena kamu. Aku bahkan tidak bisa kenyang. Kamu masih bisa mendapatkan pensiun sebesar 18.000. Kalian. Semuanya mati saja untukku. Ah. Buka pintu. Buka pintu. Cepat. Berbaringlah dengan baik. Orang tua. Tolong selamatkan aku. Benar. Menangis. Menangislah lebih keras. Agar ayahmu bisa melihat bagaimana kamu dipukuli olehku. Ini menghancurkan hidupku selamanya. Hari ini saya datang untuk meminta sedikit bunga. Panggilan manis sarkastis. Jika kamu mengganggu adikmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu biarkan aku. Saya akan mencobanya. Apa yang salah dengan mengganggumu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang salah dengan mengganggumu? Berhenti. Coba sentuh putriku sedikit saja. Aku memukulinya. Bagaimana? Ayah, tolong saya. Jangan ganggu dia. Cepat berhenti. Aku memperingatkanmu. Jangan dekati dia lagi. Berhenti. Lingling. Buka pintu. Letakkan dia. Li Lingchun. Berhenti. Sepupu bayiku. Kamu mau lari kemana? Cepat lepaskan adikmu. Kakak, saya salah. Biarkan aku, ya? Bagaimana? Mengampunimu. Aku sudah sabar padamu cukup lama. Keponakan besar. Anggap saja aku memohon padamu. Lepaskan adikmu. Aku berlutut di hadapanmu. Aku memohon padamu. Kamu ini panggilan manis sarkastis. Jangan berpura-pura di depan saya. Karena kalian ingin menghancurkan saya. Aku akan meminta maaf padamu. Saudara Li. Suami kakak. Biarkan dia berhenti. Suami kakak. Cepat biarkan dia berhenti. Biarkan anakmu. Lepaskan putriku. Saya salah. Saya mengaku. Apakah itu tidak cukup? Saya mengakuinya. Adik ipar. Bangkitlah. Jangan berlutut. Semua ini karena dia, si kecil yang manis. Kesalahan yang dibuat. Saya minta maaf kepada kalian. Aku minta maaf padamu. Lihatlah akar busuk keluarga Li kalian. Lepaskan keponakanku. Sudah dipukuli parah. Saya ingin bercerai. Kenapa kalian berdua masih berdoa? Cepat buka pintu dan selamatkan orang. Tolong, cepat buka pintunya. Putriku hampir dibunuh oleh binatang kecil itu. Dihancurkan sampai mati. Li Qiang, kamu ini pengecut. Kenapa kamu berlutut di depannya? Akulah anakmu yang sebenarnya. Kamu ini panggilan manis sarkastis. Kamu di sekolah. Mengintip teman wanita mandi. Ditangkap di tempat. Lingling memohon untukmu. Kamu malah memukulnya. Aku tidak punya anak binatang sepertimu. Dia memohon untukku. Dia jelas-jelas ingin menjahati aku.
Akulah anakmu yang sebenarnya. Kapan kamu bisa berdiri di sisiku sekali saja? Panggilan manis sarkastis. Lingling begitu baik dan pengertian. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Pergi sana, Voldemortmu. Sejak aku lahir sampai sekarang. Kapan kamu pernah mengurusku? Sekarang orang luar semua menginjak kepalaku. Kalian masih membela pihak lain. Saya dianggap sebagai anak kalian. Aku sudah malu. Kamu. Panggilan manis sarkastis. Bajingan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak manis sepertimu? Lihat aku masuk. Tidak mengkuliti kulitmu. Membuatmu berlutut. Minta maaf kepada pamanmu. Ayo, sudah dibuka. Pegang dia untukku. Aku akan membuatmu, bajingan kecil ini, membayar harganya. Biarkan sekolah mengeluarkanmu. Ayo, pecat saya saja. Saya hanya menunggu dikeluarkan. Dan setiap hari menunggu di depan rumah kalian. Meskipun saya masuk penjara, aku belum selesai dengan kalian juga. Aku belum selesai dengan kalian juga. Panggilan manis sarkastis. Saya merasa malu memiliki anak seperti kamu. Saya merasa malu. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Saya ingin membunuh dua sosok suci palsu itu. Panggilan manis sarkastis. Sampai sekarang kamu masih bersikap seperti ini. Tidak ada sedikit pun pemahaman dari Lingling. Saya anggap tidak pernah melahirkanmu. Tidak pernah melahirkan. Jika saya tidak melapor ke polisi, tangkap dia dan masukkan ke penjara. Saya tidak akan menggunakan nama keluarga Zhao. Kamu benar. Segera lapor ke polisi. Tangkap dia dan masukkan ke penjara. Wajah putri saya yang baik-baik saja hancur karena sosok suci palsu ini. Saya ingin dia dihukum mati. Hanya polisi yang bisa mengendalikan sosok suci palsu ini. Ingin melapor ke polisi. Laporkan saja. Kalian memfitnah saya seperti ini. Tunggu sampai polisi datang. Tangkap kamu juga. Li Linchun. Jelas. Itu kamu. Kamu yang mengintip teman wanita mandi. Memukul guru. Bukti sangat jelas. Polisi akan menangkap. Hanya kamu. Memang. Apa yang kamu katakan dengan keras? Panggilan manis sarkastis. Sampai sekarang kamu masih membuat keributan tanpa alasan. Aku anggap tidak punya anak seperti kamu. Masih ingin mempermalukan diri sampai kapan? Baik. Mulai sekarang, tanpa orang tua sepertimu. Dari saat ini, aku ingin berbicara denganmu. Memutuskan hubungan. Kamu. Bagus sekali. Seperti ini, mengintip teman wanita. Mandi teman wanita. Tanpa bukti, masih berani memfitnah aku. Dia seharusnya diberi pelajaran yang baik. Kamu ingin bukti, kan? Pergilah cari Zhu Qianqian. Dia hanya merusak sebuah pulpenmu. Kamu menjadikannya sebagai senjata. Membiarkan dia mengancamku. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Zhu Qianqian. Dia benar-benar ingkar janji. Dia tidak takut? Apakah aku harus meminta ganti rugi untuk pulpen itu? Lingling. Jangan bicara lagi. Akhirnya mau mengakui, ya? Saya juga kenal Liu 11 dan Zhang Rong. Keluar untuk memberikan kesaksian palsu untukmu. Mereka juga punya sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Di tanganmu, kan? Perlu aku jelaskan lebih lanjut? Cepat tutup mulut. Nama baik putriku. Hampir saja kamu menghancurkannya. Nama baiknya sudah hancur. Nama baikku bukan nama baik. Zhao Gang, jangan kira aku tidak tahu. Kamu membiarkan putrimu menggunakan 300 yuan. Untuk menyuap teman-temannya. Untuk membuat mereka keluar dan membuat bukti palsu. 300 yuan saja sudah menghancurkan hidupku selamanya. Laporkan ke polisi. Ayo. Lihat, polisi datang untuk menangkapku. Atau aku dan putrimu akan mati bersama. Jangan teriak lagi. Apakah masih bisa membiarkan Lingling hidup? Kamu khawatir dia tidak bisa hidup, kan? Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku masih bisa hidup? Aku bertanya padamu. Ah. Dan kalian berdua juga. Sekarang sudah terbukti. Saya difitnah. Kenapa tidak bicara? Semua jadi bisu. Shaolan, ibuku yang baik. Kenapa tidak bicara? Bicaralah. Lalu apa? Kamu adalah kakaknya. Kamu difitnah? Lalu bagaimana? Tapi gigi adikmu sudah hilang. Iya. Kamu pindah tempat. Siapa yang tahu kamu difitnah? Tapi adikmu cacat wajah. Itu adalah masalah seumur hidup. Kalian berdua memang sangat manis. Mereka semua sudah menginjakku. Kalian masih membela mereka. Mau lapor polisi? Ya? Ayo. Laporkan. Aku ingin semua orang melihat. Zhao Lingling ini. Betapa manisnya dia. Ayah. Cepat buat si manis ini diam. Aku sudah kehilangan muka. Baiklah, baiklah. Nak, biar aku yang menangani ini. Panggilan manis sarkastis. Hari ini aku akan membiarkanmu. Geng Zhao. Seumur hidup ini, aku tidak akan berhenti dengan putrimu. Pergi mati saja. Kamu ini pengkhianat. Kamu sudah menghancurkan reputasi adikmu. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku juga tidak punya orang tua sepertimu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Jangan buang-buang waktuku. Aku dalam hitungan menit. Beberapa ratus miliar. Biarkan aku pergi. Cepat lepaskan si penguasa kecil ini. Segera. Besok urus proses pengunduran dirinya. Sekolah kita tidak bisa menampung dia yang seperti dewa ini.
Anjing tua kuning. Aku hampir melupakanmu. Kenapa kamu masih hidup? Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Cepat, cepat, cepat. Tangkap dia, kepala sekolah. Siswa Li Linchun. Bukankah yang memfitnahmu adalah Zhao Lingling? Meskipun Guru Huang tidak bisa membedakan benar dan salah, dia juga tidak bersalah. Jika kamu terus seperti ini, terus-menerus mengganggu, aku benar-benar akan melapor ke polisi. Kepala sekolah, kamu harus membela aku. Aku sekarang benar-benar tidak tahan dipukuli. Apakah kamu masih berani membicarakan melapor ke polisi? Kalau begitu, laporkan saja. Pengintip yang mengintip teman wanita mandi. Itulah dia, Huang Sudong. Kamu, apa yang kamu katakan? Guru Huang, kamu adalah seorang guru senior. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Bahkan aku pun kamu tipu. Kepala sekolah. Bukan aku, kepala sekolah. Aku adalah kandidat guru kelas 1. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Kalau begitu, dia. Itu dia. Dia sekarang seperti anjing gila. Jangan menggigit orang sembarangan. Kepala sekolah. Aku akan mencekikmu. Kepala sekolah. Jangan pedulikan aku, cepat tahan dia. Pergi dari sini. Jangan pukul lagi. Kepala sekolah. Aku benar-benar tidak bisa menahan pukulan ini. Saya adalah guru yang luar biasa. Loh, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Hanya kamu yang menganggap dirimu guru hebat. Bahkan tidak layak menjadi guru. Huang Laogou, aku katakan padamu. Selama saya ada di sini 1 hari. Jangan bicara tentang menjadi guru hebat. Bahkan kamu tidak bisa menjadi guru. Dan kalian semua. Kalian semua bukan orang baik. Berkolusi dalam kejahatan. Saya sedang berbicara dengan Li Linchun. Hari ini kita memang salah, kan? Mengenai hal ini. Mari kita hentikan di sini untuk sementara. Kamu juga harus mengerti. Sebagai kepala sekolah. Jangan khawatir tentang hal ini. Aku akan memastikan untuk memberitahumu. Menyelidiki dengan jelas. Jangan kalian kira. Hal ini akan selesai begitu saja. Besok akan pergi menandatangani dokumen. Aku bahkan tidak ingin belajar lagi. Apa itu omong kosong King Bei? Calon miliarder masa depan. Pasti akan jadi milikku. Ah, kamu ini. Barang ini rusak. Harus membayar, ya, bayar. Saya adalah siswa. Saya tidak punya uang untuk mengganti rugi. Lihat di sana. Ada seorang botak berkacamata, kan? Dia adalah kepala sekolah saya. Dia sangat kaya. Minta uang darinya. Kamu. Jangan panik, jangan panik. Sudah, sudah. Enak. Sangat enak. Saya sudah tertekan selama 20 tahun. Akhirnya bisa membalas. Tapi jika tidak sekolah, harus mencari cara untuk menghasilkan uang. San Shoufu. Kamu cari siapa? Saya mencari San, orang terkaya di Cina. Kami tidak memiliki orang terkaya bernama San di sini. Pergi, pergi, pergi. Penjahat ini. Jangan-jangan dia bicara tentang saya, tapi saya tidak melihat apa-apa. Tunggu sebentar, kakak. Ini bisa saya lakukan. Saya punya fisik yang baik. Kamu. Fisik yang baik. Kakak, jangan lihat saya kurus, ya, tadi baru saja. Saya mengalami pertarungan yang sengit. Saya melawan banyak orang sendirian. Sekarang seluruh tubuh saya penuh dengan energi. Dewa perang, dewa perang, dewa perang, dewa perang, ya. Kamu benar-benar bicara besar tanpa persiapan. Sudah. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, besok sore, kamu datang untuk melamar saja. Serius, Kak? Terima kasih, Kak. Semoga kakak sehat selalu. Semoga rezeki lancar. Selamat dan semoga kaya. Sudah. Nah, saya akan datang tepat waktu besok, ya. Sampai jumpa besok. Dadah. Terima kasih. Aduh, dewa perang. Semoga rezeki lancar, ya. Kakek, nenek. Hemat air. Oh, kau ini, anak nakal. Belum pulang sekolah, ya? Kenapa sudah kembali? Bolos pelajaran, ya? Kenapa bicara seperti itu? Cucu tertua. Beritahu nenek. Apakah itu orang-orang dari keluarga Zhao? Mereka mengganggumu lagi, ya? Apakah itu orang-orang dari keluarga Zhao? Mereka mengganggumu lagi, ya? Nenek, kakek, kalian belum mati. Itu sangat baik. Anak nakal. Kau berharap kakek mati, ya? Oh. Huh.
Huh, huh, bukan maksudnya seperti itu. Kakek, nenek, kalian harus hidup dengan baik. Semoga sehat selalu. Semoga panjang umur. Tunggu sampai saya sukses nanti. Saya pasti akan menghormati kalian dengan baik. Baiklah, baik. Makanan yang paling kamu suka. Hanya hidup dengan baik. Cucu besar. Cepat, pulang ke rumah. Nenek, memberikanmu paket. Makanan favoritmu. Pangsit seledri. Ayo pergi. Berikan padaku. Ayo, ayo, ayo. Festival. Dalam kehidupan ini, harus hidup dengan cara yang baik. Membuat kakek dan nenek senang. Cucu besar. Nenek sudah menyiapkan sarapan. Cepat bangun dan makan. Sudah tahu, nenek. Biarkan saya tidur sedikit lagi. Ya, cepat bangun. Jangan tidur terlalu lama. Ya, saya masih harus pergi ke kelas. Pergi ke kelas. Iya, benar. Saya masih harus pergi ke sekolah. Juga harus pergi ke sekolah untuk mengurus pengunduran diri. Anak, kamu di sini ya. Saya mencarimu sudah lama sekali. Kamu datang ke sini untuk apa? Kamu datang ke sini untuk apa? Anak, dengarkan aku. Tentang kejadian kemarin. Jangan bilang. Jika ada, keluarkan di luar. Jangan mengganggu kakek dan nenek saya. Anak, dengarkan saya baik-baik. Jelaskan dengan baik, ya. Tentang kejadian kemarin. Sungguh, itu bukan salah saya. Anak. Apa yang kamu lakukan ini? Pergi. Kau ini anak nakal. Apa kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu? Tunggu saja. Apa sih ini setiap hari? Selamat pagi, orang pintar. Apa yang sedang terjadi? Dia memukul guru sampai parah kemarin. Kenapa dia masih berani datang ke sekolah hari ini? Bahkan tas sekolahnya saja tidak dibawa. Mungkin dia sudah dipecat. Mungkin datang untuk mengurus administrasi. HMPH. Layak. Siapa suruh dia mengintip? Mandi teman wanita. SSSHH. Berbicara pelan-pelan. Dengar-dengar, itu tidak benar sama sekali. Itu adalah Zhao Lingling dan Guru Huang yang memfitnah dia. Bagaimana mungkin? Aku melihat dia mengintip mandi di kamar mandi wanita. Guru Sang. Pil penyelamat jantung sudah diletakkan di sini. Jika aku pingsan nanti, beri aku makan dengan cepat. Baik, baik, baik. Iya, ini, pulpen, surat pemberitahuan pengunduran diri. Semua sudah siap. Jika dia datang, suruh dia segera tanda tangan. Setelah tanda tangan, suruh dia segera pergi. Tenang saja, semuanya sudah siap. Oh iya, di sebelah gedung pengajaran. Sudah mengatur guru-guru, kan? Jangan biarkan dia kembali ke kelas asalnya. Masalah macam apa ini? Tenang saja, kepala sekolah. Semua guru dari kelompok olahraga sudah dikerahkan. Ukur anak nakal itu. Tidak akan bisa melakukan apa-apa juga. Baiklah, baiklah, itu sudah cukup. Begitu ada sesuatu yang terdeteksi. Segera tahan dia untuk saya. Jangan sampai ada masalah lagi. Tahan dengan baik. Ling Ling, kenapa kamu lebih parah dari kemarin? Li Lincun itu benar-benar tidak berguna, ya? Jangan bicarakan kakakku. Dia hanya ketahuan oleh orang lain. Emosinya agak tidak terkendali. Itu bukan urusannya. Semua salahku. Ling Ling, kamu juga bodoh. Sudah seperti ini. Kamu masih membela binatang itu. Iya, mengintip teman wanita mandi sudah cukup. Bahkan memukul orang. Bahkan memukul guru. Orang seperti ini harus dipecat. Harusnya dia dikirim ke penjara. Seandainya, aku bisa meminta pengertian untuk kakakku. Saya dipukuli olehnya. Juga tidak masalah. Tapi dia terlalu emosional. Dia memukul guru. Jika ada yang harus disalahkan, jadi salahkan saya karena tidak menghentikannya. Ling Ling, kamu benar-benar baik. Li Lincun. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana menghargaimu. Halo halo halo. Kelas 3 tahun 2. Zhao Ling Ling. Teman sekelas Zhao Lianhua. Apakah kamu ada? Halo halo halo. Kelas 3 tahun 2. Astaga, Zhao Lingling. Teman sekelas Zhao Lianhua. Apakah kamu ada? Oh ya. Dan Huang Sudong. Anjing tua Huang. Apakah kamu juga ada? Kamu tidak akan mengintip teman wanita mandi di pagi-pagi buta, kan? Selamat pagi, teman-teman. Saya Li Lincun. Sekarang saya akan membawakan sebuah cerita. Berita pagi. Tentang kemarin, di dalam kelas, terjadi sebuah kejadian. Sebenarnya, faktanya adalah seperti ini. Kenapa dia ada di ruang siaran? Cepat pergi ke ruang siaran dan hentikan dia. Cepat, cepat, cepat.